Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS Kota Bogor kelompok 4 angkatan 21 golongan 2 akan menggali mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan itu sendiri ialah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindak harga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa pandangan publik terkait wawasan kebangsaan dan bela negara? Kami sudah berhasil mewawancarai narasumber, ini tanggapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat sore, Abang Haji. Ya, sore juga. Bisa dikenalkan nama, pekerjaan saat ini, dan usianya juga boleh. Nama saya Haji Kanain. Saya seorang mahasiswa umur baru 22 tahun. Itu suatu pandangan suatu bangsa akan dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan, dan NKRI. Sama-sama kita tahu kalau pemerintah sudah berusaha dan selalu mencegah ATHG terjadi, contohnya dengan pemberantasan korupsi. Tapi sayangnya korupsi masih aja terjadi. Nah, ada saran nggak tentang itu? Yang pertama itu dari hukum di negara kita itu kurang tegas. Terakhir nih, yang terakhir, ada nggak sih kejadian ATHG yang dialami hari ini? Sering terjadi yang saya alami yaitu susahnya rasa bangun pagi untuk berangkat kuliah ya, tapi dengan ada rasanya cinta terhadap diri sendiri dan tanah air, ya terpaksa saya harus bangun untuk pergi berangkat kuliah untuk menjadikan diri saya lebih baik dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan. Ya udah, itu aja, Mas Aji. Terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses terus dengan kuliahnya. Semoga bisa melanjutkan kuliah nanti lebih tinggi lagi dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Terima kasih. Selamat sore Bu Mutmainah, saya Marini Wijayanti, CPNS Pemerintah Kota Bogor. Saya ingin mewawancari Anda tentang hal apa aja sih yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Oke, selamat sore Bu Marini. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah menengah atas di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau wawasan kebangsaan yang saya ketahui itu adalah bagaimana siswa itu bisa menghargai dan juga mencintai tanah airnya sendiri. Cara pandang mereka terhadap apa yang ada di sekitar mereka, serta seperti apa sih negara mereka, itu menurut saya menjadi sebuah wawasan kebangsaan. Jadi di tengah maraknya digitalisasi dan juga gempuran dari budaya luar negeri, saya harap dengan adanya wawasan kebangsaan, para siswa itu bisa lebih mencintai budaya mereka sendiri dibanding dengan budaya-budaya yang berasal dari luar sana.
Kalau bela negara itu saya taunya karena waktu itu ada kegiatan bela negara dan itu seperti sejenis seperti baris berbaris kepatuhan dan lain-lain itu ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau dari saya menafsirkannya lebih ke bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal yang real untuk negara kita sendiri. Makanya mungkin ada pelatihan-pelatihan yang bersifat fisik, tapi ada juga sebenarnya penanaman materi yang sifatnya itu berdasarkan dengan ideologi Pancasila, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mutmainah atas perhatiannya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Selamat siang Bu Eti, saya Marini Dwi Jayanti, Ciapanas, Pemerintah Kota Bogor. Saya ingin mewawancarai Anda terkait hal apa saja sih yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara, terkait kegiatan Anda sehari-hari sebagai yang berprofesi sebagai apoteker. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Marini. Saya sebagai apoteker di salah satu puskesmas ya. Tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara itu yang saya ketahui itu ada beberapa nilainya ya, diantaranya cinta tanah air. Aplikasi saya sebagai warga negara dan juga sebagai apoteker dalam mencintai tanah air saya itu, misalnya saya bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, kebetulan sekali memang di tempat saya bekerja itu salah satu seragamnya itu di hari Kamis itu diwajibkan menggunakan batik. Yang mana batik itu kan merupakan bentuk dari karya dari bangsa kita ya, dari salah satu daerah, dari beberapa daerah di negara kita gitu. Jadi kita menggunakan batik dalam negeri gitu kan, seperti ini. Nah, kemudian juga dalam cinta tanah air juga bisa kita misalnya bangga atau taat dalam mengikuti upacara. Nah, kami juga diwajibkan untuk melakukan atau mengikuti upacara-upacara kenegaraan. Salah satunya kemarin acara upacara 17 Agustus di penaikan maupun penurunan kami juga mengikuti ya. Nah, dan juga menjaga kelestarian lingkungan itu juga salah satu bentuk cinta tanah air ya kan. Nah, kebetulan di puskesmas juga rentan dengan dekat dengan lingkungan, yaitu misalnya limbah ya, limbah B3 farmasi itu berkaitan juga harus kita jaga gitu kan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan itu gimana cara membuang limbah B3 farmasi yang baik dan benar, yaitu dengan melakukan misalnya pemusnahan obat expired itu dengan baik, dikirim ke IPAL gitu, sehingga menjaga lingkungan sekitar itu terhindar dari pengotor-pengotor ya, seperti itu. Nah, selain cinta tanah air juga nilai dari wawasan kebangsaan dan juga bela negara itu ada yang namanya sadar berbangsa dan bernegara ya. Misalnya saya juga amanah dan teladan gitu ya. Sebagai apoteker kami melayani resep dari dokter, kami memberikan resep itu sesuai dengan apa yang dokter tulis gitu kan. Itu menjaga amanahnya, dan juga dosisnya juga sesuai. Selain itu juga kami juga kan berkaitan dengan obat-obatan, melakukan sesuai dengan aturan dan juga amanah kan. Jadi tidak sembarang memberikan obat narkotik maupun psikotropik itu ke sembarang orang tanpa resep dokter atau tanpa indikasi gitu kan. Itu salah satu bentuk dari amanah dan teladan juga. Nah, selain itu juga ada dalam memberikan hak dan kewajiban kepada sesama warga, yaitu kepada pasien. Kami saat memberikan atau melakukan pelayanan obat itu kami mengikuti hak dan kewajiban mereka juga, maksudnya memberikan hak mereka sesuai dengan tidak mengutamakan siapa-siapa gitu ya. Jadi sesuai misalnya nomor antrian kayak gitu, jadi tidak membela kaum ini atau kelompok ini, seperti itu. Nah, selain itu juga taat terhadap peraturan-peraturan perundangan. Nah, jelas sekali dalam melakukan profesi saya sebagai apoteker atau dalam melakukan pekerjaan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya sesuai dengan peraturan Permenkes untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Saya melakukan pekerjaan saya sesuai seperti itu gitu kan. Sesuai juga dengan SOP yang berlaku di tempat saya bekerja gitu di puskesmas. Di antaranya seperti itu sih dalam melakukan kegiatan wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya karena saya berkesempatan untuk mewawancara Ibu. Terima kasih. Sama-sama.
Selamat pagi Kak Firda. Selamat pagi. Firda, mau nanya ini sebentar boleh? Boleh. Kakak di sini statusnya apa ya Kak? Maksudnya status dalam pernikahan. Sudah menikah apa? Sudah menikah dan punya 1 anak. Oh, banyak. Kalau dari latar belakang sekolah Kakak? Kalau saya S1 Kesehatan Masyarakat. Oh, sarjana ya Kak ya. Insya Allah pinter lah Kak ya. Ini mau nanya-nanya sedikit. Ya, nanya-nanya apa nih? Nanya sedikit mengenai wajib militer sama mengenai AGHT ya Kak. Nah, ini yang pertama mengenai wajib militer dulu ya Kak. Ini kan di dunia ini kan lagi maraknya itu yang namanya kegiatan wajib militer seperti Korea Selatan ataupun di negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, di Indonesia sendiri itu belum ada kegiatan wajib militer. Itu menurut Kakak? Itu bukan negara darurat perang ya. Jadi mungkin pemerintah belum mengadakan kegiatan wajib militer karena salah satunya itu bukan darurat perang. Terus yang kedua, militer di Indonesia itu masih kayak disegani di dunia gitu. Pernah ada artikelnya ya itu yang disegani pernah ikut latihan. Iya. Terus yang ini yang ketiga itu kekuatan militer Indonesia itu kayak melampaui negara tetangga. Oh, kalau berarti di ASEAN tuh ibaratnya emang posisi tentara militer Indonesia itu di atas ya di negara ASEAN. Oke, ada satu lagi pertanyaan ya Kak. Ini kan sebenarnya kan Indonesia itu adalah negara yang kaya ya dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusia juga. Nah, tapi angka kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi. Nah, menurut Kakak, apa sih solusi dari pemerintah agar negara kita itu mendekati menjadi negara maju? Kalau menurut saya ya, Indonesia kan mempunyai laut yang luas ya. Jadi menurut saya laut itu bisa menjadi sumber daya manusia kan, Sumber kehidupan mungkin. Ya sumber kehidupan maksudnya. Terus jadi menurut saya pemerintah itu bisa mengelola lagi sumber daya tersebut, misalkan kayak sumber daya energi migas, terus ke perikanan dan transportasi laut itu lebih ditingkatkan lagi. Dari berbagai narasumber barusan bisa dikatakan wawasan kebangsaan dan bela negara adalah rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan, kesadaran bangsa yang tumbuh secara ilmiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial. Ini berkembang dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Implementasi bela negara di lingkungan kerja juga bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti mencintai produk lokal, bekerja tepat waktu, dan upacara bendera. Bukan hanya kaya akan alam, tapi sumber daya manusia Indonesia juga kaya. Memiliki militer yang kuat menjadi motivasi bagi kita semua bangga akan tanah air Indonesia.